Jadi, tugas dari kepolisian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses penyelidikan. Yang kedua ialah proses penyidikan. Penyelidikan ialah menentukan peristiwa atau terjadinya peristiwa tindak pidana. Di dalam proses penyelidikan, harus ada bukti permulaan yang cukup mengenai objek atau perbuatan. Penyelidikan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ialah laporan, yang kedua ialah aduan. Laporan dibagi lagi menjadi dua, yaitu berupa laporan biasa, yang kedua berupa laporan polisi atau laporan tertulis. Jadi, di dalam laporan ini bisa dibuat sebelum terjadinya laporan, sedang terjadinya laporan, dan telah terjadi laporan. Yang kedua ialah proses penyidikan. Di proses penyidikan ini mencari subjek atau tersangka. Yang kedua, harus mengeluarkan SPDP yang diberi ke penuntut umum. Yang ketiga, penyidikan bisa batal demi hukum apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atau bukan peristiwa tindak pidana, dan mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian. Surat perintah penghentian harus diberitahu kepada PU terlebih dahulu. Yang keempat, apabila terjadinya pemberian SP3, maka bisa diajukan dalam pra-peradilan yang diajukan oleh korban atau pihak keluarga dan harus meminta persetujuan atau izin ketua pengadilan. Berikut ialah perbedaan antara proses pra-penuntutan dan pra-peradilan di proses penyidikan. Pra-penuntutan ialah memeriksa kembali berkas dan bukti dari penyelidikan. Di pra-peradilan, yang pertama ialah proses penangkapan. Proses penangkapan ini terdapat di pasal 16 ayat 1 dan 2. Yang kedua ialah proses penahanan. Proses penahanan ini diatur dalam pasal 20 ayat 1, 2 dan 3. Yang proses ketiga ialah proses penggeledahan yang diatur dalam pasal 32. Yang keempat ialah proses penyitaan. Proses penyitaan diatur dalam pasal 38 ayat 1 dan 2. Selesai dari proses tersebut, penyidikan diberikan ke pengadilan umum untuk memeriksa, dan apabila lewat dianggap perkara tersebut sudah selesai. Selanjutnya, kejaksaan. Jadi, di dalam kejaksaan itu ada tahap atau tata cara sidang. Sidang pertama, sidang pembuktian, sidang pembacaan tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan. Yang terakhir, sidang pembacaan putusan. Terdiri dari 3 bagian. Ada Kejaksaan Agung, ada Kejaksaan Tinggi, dan ada Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung itu berkedudukan di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, itu ada tugas dan kewenangan kejaksaan sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 30 yang berbunyi, yang pertama, di bidang pidana. Jadi, kejaksaan dalam bidang pidana itu dapat melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Jaksa juga dapat melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan UU. Jaksa juga dapat melengkapi berkas perkara tertentu. Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga, di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Jadi, jaksa di sini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jaksa juga dapat menjadi pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, dan yang terakhir, jaksa juga dapat meneliti dan mengembangkan hukum statistik kriminal. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pasal 1, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pasal 5,
Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat atau penasihat hukum ini memiliki tugas dan tanggung jawab, diantaranya yang pertama, mewawancarai klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli. Yang kedua, meneliti dan mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan. Yang ketiga, menulis dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata. Yang keempat, penghubung dengan profesional lain seperti pengacara. Yang kelima, mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu. Yang keenam, mewakili klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase. Yang ketujuh, mempertanyakan saksi. Yang kedelapan, negosiasi. Lalu, advokat memiliki hak dan kewajiban, yaitu ada di pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan yang terakhir 20. Hakim berdasarkan pasal 1 butir 8 KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili. Hakim berdasarkan pasal 2 ayat 1 memiliki tugas utama yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Peranan hakim diatur dalam UU nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman, yang mana menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, sampai dengan mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, kekuasaan dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum RI. Berdasarkan UU RI nomor 48 tahun 2009, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lalu pada Mahkamah Konstitusi, ada pada peradilan syariah, Islam di Provinsi Aceh yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Dan menurut UU RI nomor 48 tahun 2009, lembaga peradilan dapat dibagi menjadi 3, hakim pada Mahkamah Agung disebut Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atau lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, atau peradilan tata usaha negara. Hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut Hakim Konstitusi. Lapas atau lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Anak didik permasyarakatan dijelaskan dalam pasal 1 ayat 8 ialah yang pertama anak pidana, yang kedua anak negara, yang ketiga anak sipil. Bapas dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 adalah peranata untuk melaksanakan bimbingan klien permasyarakatan. Sistem permasyarakatan dalam pasal 2 diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pasal 3, sistem permasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan permasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 6 ayat 1, pembinaan warga binaan permasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Dalam pasal 6 ayat 2, pembinaan di lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam bab 3. Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3. Yang pertama, terpidana yang diterima di lapas wajib didaftar. Yang kedua, pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengubah status terpidana menjadi narapidana. Yang ketiga, kepala lapas bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana di lapas.